Shalom, salam Philadelphia, puji nama Tuhan. Kembali kita beribadah lewat online teknologi YouTube pada minggu keempat di bulan Juli ini, karena masih PPKM, bahkan PPKM darurat, kita belum bisa ketemu muka. Tapi kita percaya, itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Jadi jangan berpikir di rumah, jangan berpikir bukan di gereja. Saudara, perlu kita sadari, sewaktu Musa dipanggil oleh Tuhan di padang sementara dia sedang menggembalakan kambing domba, Tuhan memperkenalkan diri. Aku ada, ya aku ada. Dan Musa melihat ada belukar yang terbakar yang mengeluarkan api, tetapi kayunya tidak menghanguskan, tidak hangus. Itu mempunyai pengertian bahwa kehadiran Tuhan tidak memerlukan sarana. Sebab kalau kita melihat ini terang karena ada sarana lampu yang menerangi kita. Amin. Nah, kalau tidak ada lampu yang menerangi kita, jadinya apa? Tentunya gelap. Itu jadi perlu sarana. Namun kehadiran Tuhan tidak memerlukan sarana. Jadi kita tahu bahwa Dia ada di tengah kita. Puji Tuhan. Kita mulai ibadah kita dengarkan dulu pujian yang dibawakan. Namun tidak salah kita tundukkan kepala dan minta Allah Roh Kudus menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, dan mengarahkan kita untuk memandang hadirat Tuhan, untuk memandang kemuliaan Tuhan, dan menikmati berkat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kembali pagi hari ini kami datang dan beribadah kepada Tuhan, kami telah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk kami beribadah kepada, untuk kami memuji Tuhan sekalipun dalam gumaman. Tapi kami tahu kehadiran Tuhan sebentar melalui firman Allah akan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Kami mulai ibadah kami melalui YouTube ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita dengarkan pujian yang disampaikan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya
kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allah kami yang setia untuk selamanya. Kami juga akan setia padamu Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Engkau Tuhan Allah kami yang setia. Untuk selamanya Tuhan, kami akan terus menyembah Engkau, memuji Engkau buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Shalom Philadelphia, kasih persaudaraan.
Selamat datang di ibadah online dari Philadelphia Family Church. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau bahkan mungkin selamat malam buat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sedang menyaksikan ibadah ini dan mengikutinya sedari awal tadi. Dan saat ini kita akan memasuki ke bagian yang menurut saya cukup penting, yaitu kita berbicara tentang firman Tuhan. Mari sama-sama saya mengundang Bapak Ibu dan saudara semua, sebelum kita mulai sharing firman kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami ucap syukur Tuhan buat segala kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Biar kiranya Tuhan Engkau yang pimpin pemberitaan firman ini dari awal sampai akhir. Biar Engkau yang berikan hikmat. Engkau berikan kami pengertian supaya kami bisa sungguh-sungguh memahami apa isi hati Tuhan buat kami. Yang supaya kami bisa dengar, dan bukan cuma kami dengar, tapi bisa kami lakukan sehingga apapun yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Ketika kami melakukan ini bukan hanya untuk kami, tapi kami melakukan ini untuk Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita menyimak kembali apa yang Bapak Gembala sampaikan dalam firman-Nya minggu lalu, beliau sempat sampaikan bahwa ada sedikit mengutip firman-Nya tentang perumpamaan, tentang talenta, di mana beliau mengingatkan kita bahwa kita adalah ahli warisnya. Dan sebagaimana kita bisa menghargai pemberiannya, itu adalah tanggung jawab kita. Nah, izinkan saya untuk meneruskan apa yang Bapak Gembala sudah sampaikan, bicara tentang perumpamaan, tentang talenta ini. Jujur, buat saya pribadi, ini adalah salah satu perikop atau salah satu cerita di dalam Alkitab yang paling mengena buat saya secara pribadi. Kenapa? Karena khususnya dalam pekerjaan saya saat ini sebagai seorang fund manager, yaitu saya dipercayakan oleh perusahaan dan juga beberapa investor, bukan hanya di dalam negeri tapi juga dari luar negeri, untuk mengelola sebuah dana ini yang nantinya harus saya kelola, kembangkan, saya investasikan, saya berikan pendanaan ke beberapa perusahaan yang nantinya ujungnya adalah saya harus kembalikan. Saya harus melipat gandakan uang ini yang sudah dipercayakan kepada saya untuk akhirnya saya bisa berikan kembali kepada si para investor ini. Nah, perumpamaan talenta ini benar-benar kalau saya boleh bilang benar-benar mirip gitu dengan apa yang diceritakan di dalam firman tersebut. Dalam hal ini, kalau kita lihat bicara tentang, mungkin kalau saya boleh ambil sebuah judul, saya ingin bicara tentang stewardship, yaitu bicara tentang kesetiaan kita sebagai seorang hamba yang kita dipercayakan Tuhan untuk mendapatkan hal-hal ini. Nah, memang kalau kita bicara soal, ada 3 hal mungkin yang saya boleh bilang yang kita dikasih sama Tuhan. Mungkin saya nggak bisa bilang secara cuma-cuma, tapi ada 3 hal yang kita diberikan, yaitu yang pertama kita ada bicara tentang uang, yaitu atau kita bicara tentang berkat. Ada bicara tentang waktu dan juga tenaga. Memang mungkin saya kasih sedikit gambar, kalau Bapak Ibu lihat di tampilan seperti ini adalah sebuah ilustrasi yang banyak orang bicarakan bahwa kalau masih muda itu waktunya banyak gitu ya. Tapi uangnya nggak banyak, energinya banyak. Semakin berumur, semakin dewasa, waktunya mungkin tidak banyak. Tapi karena dia sudah berusaha, baik itu bicara soal waktu, dia bekerja keras, maka jelas uangnya pun bertambah dan energinya pun juga masih banyak. Tapi semakin menua seseorang, maka waktunya masih banyak, masih ada, uangnya ada, tapi energinya menurun. Nah, dalam ilustrasi ini, sebetulnya yang saya ingin bagikan adalah dengan melihat di masa sulit seperti ini, maka tendensi kita, kebanyakan dari kita adalah kita pasti akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya udah sering beberapa kali setiap saya punya kesempatan untuk memberikan firman, saya selalu mengingatkan bahwa setiap kita itu sudah punya jalannya masing-masing. Setiap kita, Tuhan itu sudah takar sesuai dengan kemampuan kita, sehingga jangan buang waktu kita untuk akhirnya kita ngapain? Kita ngabisin waktu kita untuk lihat apa yang orang lain punya dan kita bandingkan dengan apa yang kita tidak punya. Sehingga akhirnya muncullah
istilah yang namanya khawatir. Dan dalam hal ini, saya mau ajak Bapak Ibu untuk berbicara tentang stewardship atau bagaimana kita bisa setia dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, khususnya di masa sulit seperti ini. Saya tahu mungkin barangkali Bapak, Ibu, Saudara sekalian juga mengalami bukan cuma sekedar sakit misalkan, atau bisnisnya mengalami masalah, tapi mungkin Bapak Ibu juga mengalami sebuah kehilangan atau kedukaan karena seseorang yang kita kasihi atau orang yang terdekat meninggalkan kita. Tapi izinkan saya untuk membagikan 3 hal yang sebetulnya kita bisa lakukan di masa seperti ini, yaitu yang pertama, kalau saya mau izinkan saya untuk highlight, yaitu adalah yang pertama kita belajar untuk mempercayai dan mengakui berkat yang Tuhan berikan. Saya ambil dari perumpamaan talenta, yaitu di Matius 25 ayat 14-30. Saya nggak akan bacakan semuanya karena itu ayat yang panjang, tapi saya akan kutip beberapa bagian yang menurut saya dapatkan sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan. Yaitu yang pertama bahwa di ayat ke-15, bicara tentang mempercayai dan mengakui berkat. Kita tahu bahwa di ayat 15 dikatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Nah, ini yang saya mau highlight. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi berarti di sini saya ingin sampaikan bahwa Tuhan itu sudah menakar. Tuhan tahu kira-kira siapa harus dikasih berapa, siapa dapatnya berapa, itu Tuhan udah takar. Jadi menurut saya, memang kita sebagai manusia pasti punya dorongan, ya dong kita mau tahu orang lain itu dapatnya berapa. Kok dia bisa begini ya? Kok dia bisa diberkati banget? Kok saya ngalamin hal seperti ini? Ingat bahwa dalam hal ini, kita mau belajar untuk melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita, bukan apa yang Tuhan berikan ke orang lain. Karena firman Tuhan katakan di sini, Tuhan berikan talenta ini menurut kesanggupannya masing-masing. Jadi apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, baik dalam masa yang baik ataupun bahkan dalam keadaan yang mungkin sulit, percayalah bahwa Tuhan sudah menakarnya. Tuhan tahu bahwa dalam masa-masa seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara semua, kita bisa melewatinya. Kamu bisa melewatinya. Kenapa? Karena sudah disesuaikan dengan kesanggupannya. Ingat, firman Tuhan berkata bahwa kalau dia memberikan pencobaan, itu tidak pernah melebihi atau melewati dari kapasitas kita. Yaitu berarti apa? Bahwa dalam bagian ini, Tuhan percaya bahwa dan Tuhan tahu kita sanggup melewatinya dan menjalankannya. Sama seperti momen di waktu kita masih kecil. Kalau saya ngeliat anak saya, Ellie, Emma waktu masih, kalau saya boleh bilang nggak bisa diem gitu ya, ataupun bahkan kalau lagi mau minum, kita nggak pernah kasih dia gelas yang beling. Kenapa? Karena kita takut. Kita takut kalau dia ada salah pegang, licin lah, basah dan sebagainya, akhirnya tumpah dan pecah, maka itu akan membahayakan dirinya. Tapi seiring berjalannya waktu sebagaimana mereka bertumbuh, ya kan, kita mulai bisa berikan mereka untuk pegang gelasnya sendiri. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita sebagai bapak dan ibunya, bahwa anak ini bertumbuh. Nah sama, Tuhan pun melihat kita seperti itu, bahwa ketika kapasitas kita bertumbuh, maka ada momennya di mana kita pun diberikan kesempatan untuk menikmati sesuatu yang lebih. Asal kita bisa memegangnya, asalkan kita bisa mempercayainya. Dan menariknya ketika 3 hamba ini dikumpulkan, ini juga menurut saya salah satu hal yang baru, adalah kita tahu bahwa 3-3-nya ini dipanggil dan mereka quote unquote di interview ya, ditanya, ayo mana kamu udah ngasihin berapa? Menarik bahwa ketika hamba yang 2 dan yang 5, dia katakan begini, di ayat ke-20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Saya tahan sampai sini dulu. Kenapa? Karena di bagian ini menurut saya, ini tuh bukan cuma sekedar melaporkan bahwa, oke, saya udah kasih kamu ini, mana hasilnya? Yang 5
2 dan 1, bukan. Tapi saya mencoba melihat dari sisi orangnya, si hambanya, bahwa hamba yang 5 dan yang 2, oke, hamba yang 5 dan 2, mereka bilang bahwa Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Nah, dalam hal ini berarti hamba yang 2 dan 5, dia mengakui bahwa berkat ini, kepercayaan ini Tuhan berikan untuk dia, sehingga akhirnya dia mau kerjakan. Nah, barangkali ada momen di mana kita tidak bertumbuh. Salah satunya adalah bukan karena masalah waktu, bukan karena masalah tenaga atau nggak punya kesempatan, tapi mungkin karena kita tidak mengakui bahwa itu adalah berkat yang Tuhan kasih. Seringkali mungkin Bapak Ibu atau saudara semua ngalamin momen di mana kamu mungkin ditunjuk, kamu diminta atau dipercaya untuk melakukan sesuatu. Dan biasa yang kamu katakan adalah, saya nggak bisa kayak gitu. Oh, saya nggak biasa. Aduh, jangan saya deh, saya nggak mampu dan sebagainya. Tapi dalam hal ini, belajarlah untuk menerima kepercayaan dan mengakuinya bahwa iya, saya berterima kasih untuk talenta yang Tuhan kasih. Iya, terima kasih Tuhan, saya pintar ngomong. Terima kasih Tuhan, saya pintar jualan. Terima kasih Tuhan, Engkau bawa saya ada di posisi yang sekarang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan saya kesempatan untuk jadi orang tua, punya anak 2, punya anak 3, punya cucu 2, punya cucu 3. Dan jadikan itu sebagai sesuatu yang menggairahkan kita. Kenapa? Karena itu adalah kebanggaan. Bersyukurlah ketika engkau dipercaya. Kenapa? Karena nggak semua orang punya kesempatan seperti itu. Dan bicara soal kepercayaan tidak melulu. Itu bicara soal, kamu dipercaya dengan apa? Dengan punya bisnis yang besar. Punya karyawan yang banyak. Gitu. Jumlahnya mungkin 100, 500, atau bahkan punya pabrik dan sebagainya. Tapi bukan berarti orang-orang yang punya perusahaan hanya cuma 10 orang. Punya karyawan mungkin hanya cuma 5. Tapi ingat, itu kan point of view-nya kita. Itu sudut pandang kita buat banding kita sama orang lain. Sedangkan Tuhan mau kita untuk apa? Untuk setia. Percayalah dan akuilah bahwa berkat yang Dia kasih itu memang khusus untuk kita. Sebagaimana hamba yang 1 dapat 5, dan hamba yang kedua dapat 2, dan hamba yang ketiga dikasih yang 1. Itu bagian yang pertama. Dan bagian kedua adalah bagaimana setelah kita mempercayai dan mengakui berkat Tuhan, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah fokus. Fokus dengan apa yang kita punya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan begini, di ayat yang ke-14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seseorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang pertama, dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, ayat ke-16 dikatakan bahwa begini, setelah mereka menerima talenta tersebut, di ayat 16 dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Nah, dalam hal ini, kata segera pergilah itu berarti ada sebuah, saya mungkin bilangnya sebuah urgensi, bahwa saya harus lakukan ini segera. Yang artinya saya mau memastikan bahwa tidak ada waktu yang terbuang, saya harus kerjakan. Nah, berapa banyak di antara kita, mari Bapak Ibu, sama-sama bertobat, gitu ya, bahwa kita menghabiskan waktu kita untuk hal yang mungkin tidak berguna, bermalas-malasan dan sebagainya, sehingga akhirnya kita nggak menghasilkan apa-apa. Terkadang mungkin ini bisa terjadi, kita ada di dalam posisi kita sekarang, mungkin kita mandek, kita stuck, kita capek, kita nggak kemana-mana, bisa jadi bukan karena Tuhan nggak memberkati kita, tapi karena kita tidak mengusahakan, karena kita nggak fokus, kita nggak bergerak dengan cepat untuk bilang bahwa ketika saya terima talenta yang Tuhan berikan, saya langsung kerjakan. Enggak, kebanyakan mikir, kebanyakan komentar, kebanyakan alasan, lihat ini, lihat itu, bandingin kiri dan kanan, sehingga akhirnya kita melihat, kok saya dapatnya begini ya, seharusnya kan saya bisa dapetin lebih. Padahal, kalau kita lihat di ayat ini, yang dapat 5 dan yang dapat 2, ataupun yang dapat 1, mereka semua langsung bergerak.
Maksudnya adalah, ayo pastikan tidak ada waktu yang terbuang. Jangan sampai udah dikasih kesempatan, kita nggak jalanin. Udah dipercayakan, kita nggak lakuin sungguh-sungguh. Sehingga akhirnya kita nggak kemana-mana. Dan yang ketiga adalah kita belajar untuk setia mengembangkan hal yang Tuhan percayakan. Yaitu di ayat ke-21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Izinkan saya untuk meng-highlight bagian ini. Kenapa? Karena menurut saya bagian ini untuk menekankan juga tentang kebiasaan kita untuk membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang orang lain miliki. Bahwa di dalam ayat 21 dan juga di ayat berikutnya, bahwa tuannya ini, kita tahu bahwa Tuhan ini adalah Tuhan dalam hal ini, dia berkata bahwa kepada yang 5, engkau telah setia dalam perkara kecil. Dan di ayat yang kedua, untuk si pribadi yang kedua, sama. Hamba yang dapat 2 pun Tuhan bilang bahwa engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Itu berarti apa? Bahwa Tuhan tahu, dia menakar bahwa yang 5 itu adalah perkara yang kecil untuk dia. Sehingga makanya dia bisa kembangkan jadi 10. Dan yang dua pun juga dilihat Tuhan, itu adalah perkara yang kecil. Engkau setia pada perkara kecil. Maka aku berikan kamu kesempatan untuk memegang tanggung jawab lebih besar. Bahwa ayo, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, teman-teman semua, ayo belajar untuk ngelihat bahwa apa yang kau punya sekarang, setialah bahwa itu memang yang Tuhan kasih buat dirimu. Karena Tuhan yang akan melihat apakah engkau setia atau tidak. Masalah besar atau kecil, itu biar urusannya Tuhan. Kita, yaitu ngapain? Kita fokus untuk setia mengembangkan apa yang Tuhan kasih. Gak usah sibuk-sibuk ngitung apa yang orang lain punya, apa yang kita punya. Gak usah. Fokus dengan apa yang kita punya, setialah dan kembangkan. Makanya kita belajar untuk apa? Untuk, ya Tuhan, kita juga mesti belajar untuk melihat dari sudut pandangnya Tuhan juga. Ngerti bahwa kita manusia, nggak mungkin lah Richie, masa kita lihat dari point of view-nya Tuhan. Tapi dalam ayat ini, Tuhannya dengan jelas katakan bahwa engkau udah setia dalam perkara yang kecil. Ayo, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang mungkin kelewatan kesempatan untuk bisa dipercaya untuk melakukan suatu hal yang besar. Kenapa? Hanya karena kita melihat bahwa diri kita lebih besar daripada perkara kecil yang kita anggap ini. Maka dari itu, di ayat ke-29, penutup di perumpamaan tentang talenta ini dikatakan bahwa, saya ambil dalam versi bahasa Inggrisnya, karena menurut saya versi Amplified ini lebih detail, yaitu dikatakan bahwa di ayat ke-29, for to everyone who has, siapa yang memiliki, siapa yang mempunyai, dikatakan bahwa and values his blessings and gift from God and has used them wisely. Bahwa di ayat ini dikatakan bahwa bukan cuma sekedar mempunyai, tapi ketika seseorang menghargai berkat Tuhan, hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, dan mempergunakannya secara bijak. Jadi nggak cukup ketika kita bilang bahwa ya Tuhan terima kasih saya udah terima berkatnya, ya udah kita pakai dan sebagainya. Tapi ketika kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan udah kasih, Tuhan percayakan, dan kita setia mengembangkannya, melakukannya dengan bijak. Makanya firman Tuhan katakan, more will be given. Maka akan ada hal lain ditambahkan. Saya belajar di dalam karir saya, jujur saya sebagai seorang fund manager, saya nggak punya pengetahuan yang mendalam tentang finansial. Background saya bukan di bidang finansial. Tapi ketika saya belajar untuk bilang, ya Tuhan, ini adalah tanggung jawab baru yang Tuhan mau saya belajar untuk kembangkan. Maka
saya nggak bilang untuk kayak, oh iya oke, ini adalah berkat yang Tuhan kasih, ya sudah emang saya layak. Enggak, saya tahu kapasitas saya. Saya belajar untuk mengakui bahwa saya punya keterbatasan, tapi saya belajar untuk berkata bahwa Tuhan, terima kasih Engkau mempercayakan ini kepadaku. Dan saya belajar untuk fokus, saya kembangkan apa yang ada. Saya nggak belajar untuk lihat ke belakang. Apa yang Tuhan percayakan, saya kerjakan, saya lakukan semaksimal mungkin. Memang ada momen di mana kita akan mengalami masa-masa yang mungkin saya bilang capek, lelah, dan sebagainya. Tapi itu bukan berarti kita berhenti. Karena kita tahu firman Tuhan pun juga katakan bahwa ayo, mari engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Pakailah kuku, sebab kuku ringan. Nah itu kan sebenarnya Tuhan juga udah tahu bahwa memang ada masa di mana engkau akan berusaha mengembangkan talenta ini, mau 2, mau 5, mungkin kamu bahkan dikasih 10 untuk mengembangkan jadi 20. Akan ada momen di mana mungkin kita lelah. Dan akhirnya kita balik untuk apa? Untuk istirahat. Nggak apa-apa, itu manusia kok. Tapi ayo sama-sama kita kerjakan panggilan kita, stewardship ini. Sebuah sikap untuk menunjukkan bahwa Tuhan, saya mensyukuri sebagai seorang hamba saya dipercaya, sehingga kita fokus melakukan suatu hal ini yang Tuhan percayakan, dan kita bisa kembangkan dengan baik. Kenapa? Karena kita setia mengerjakannya. Izinkan saya untuk menutup firman ini dengan, ada satu momen yang menurut saya cukup penting atau cukup signifikan dampaknya buat saya dan juga Elsha dan juga keluarga, bahwa di awal Juli tanggal 9 ini kita kehilangan seorang sesama tim pelayanan kita, kalau saya bilang. Kita di VOD, First of the Day, bersama-sama kita udah melayani mungkin kurang lebih 10-12 tahun kalau saya bisa bilang. Dan kita melayani sama-sama mulai dari masih pada single sampai akhirnya udah ada yang nikah, udah pada punya anak. Dan ini adalah kesempatan di mana kita gather sama-sama. Kita pergi ke Bali di akhir Juni kemarin. Dan memang kita sampai ke satu momen ini di mana Marisa kembali gitu kepada Tuhan Yesus. Tapi di momen ini kenapa kok saya angkat cerita ini untuk sebagai penutup di firman ini? Karena bicara tentang sebuah kesetiaan, sebuah panggilan untuk memenuhi panggilan. Kita tahu bahwa, saya yakin Bapak Ibu, kita banyak dengarlah bahwa ketika seseorang meninggal ada satu ayat yang selalu digunakan, yaitu 2 Timotius 4 ayat 7. Dan di dalam perikop ini, judul perikop ini adalah penuhilah panggilan pelayananmu. Dan Marisa adalah salah satu figur yang walaupun mungkin saya nggak terlalu dekat yang sering ngobrol setiap hari, enggak. Tapi setiap kali saya ada kesempatan untuk duduk bareng dan ngobrol sama dia, saya tahu bahwa dia adalah seorang pribadi yang benar-benar sesuai dengan apa yang dia percaya dalam mempelainya Tuhan, dia dekat banget sama Tuhan. Dan saya bisa lihat itu gitu, bahwa dia memenuhi panggilannya. Dan di bagian ini, ketika ada momen di mana kita buat sebuah ibadah, bukan ibadah kali ya, satu sesi di mana kita mau celebrate, bukan hanya untuk berduka saja, tapi justru kita mau celebrate kehidupannya. Dan teman saya, Dendi bagikan sebuah ayat yang menurut saya ini luar biasa untuk sebagai penutup. Yaitu di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Di ayat ini buat saya jadi rema yang membuat saya bertanya bahwa satu, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertanyaannya adalah, apakah saya saat ini bertanding dengan baik? Apakah saya tahu pertandingan saya? Apakah saya sudah memberikan yang terbaik? Bahwa di dalam sharing itu, Dendi bilang bahwa yang namanya bertanding itu, kalau kita sebagai pemain yang malas-malesan, siapa yang bakal niat nontonnya? Pertandingan itu nggak akan seru. Pertandingan itu akan jadi membosankan. Kenapa? Karena pemainnya ogah-ogahan, dioper bolanya juga, dikejar juga enggak.
ngegolin juga enggak, sehingga akhirnya permainan itu menjadi nggak menarik. Nah Bapak Ibu, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu ada banyak mata tertuju pada kita. Maka sebetulnya apakah dengan segala talenta yang Tuhan udah kasih dan kita menjalankan pertandingan kita, apakah kita melakukan dengan baik? Dalam versi bahasa Inggris Amplified dikatakan bukan cuma sekedar baik, it's a good, worthy, and noble fight. Bicara tentang apa? Itu sesuatu pertandingan yang baik, pertandingan yang sangat berharga, dan pertandingan yang terhormat. Bayangkan kalau kita melihat kehidupan kita, bahwa kita bertanding untuk suatu hal yang bukan cuma baik, bukan cuma untuk menguntungkan keluarga kita, atau orang-orang yang kita kasihi, tapi kita bertanding dengan terhormat, dengan penuh semangat. Saya rasa itu akan menjadi sebuah pertandingan yang akan menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua adalah aku telah mencapai garis akhir. Bahwa memang ujungnya kita semua akan sampai ke garis akhir. Kita semua akan sampai ke situ. Tapi yang mengusik saya adalah di ayat yang di bagian yang terakhir dikatakan, dan aku telah memelihara iman. Ketika kita nantinya akan sampai ke garis akhir, pertanyaannya adalah semua orang memang akan sampai garis akhir. Tapi apakah kita berhasil memelihara iman kita sampai akhir? Dengan segala tantangan yang ada, apakah sungguh-sungguh kita sebagai hamba yang Tuhan berikan kesempatan kita untuk hidup, untuk mengembangkan segala talenta kita punya, apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara semua, kamu yang menyaksikan firman ini, ayo sama-sama evaluasi. Apakah sudahkah kita benar-benar memberikan yang terbaik? Sudahkah kita memberikan segala yang kita punya, energi kita, waktu kita, uang kita, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, bukan hanya untuk kita aja, tapi untuk orang lain sehingga nama Tuhan dipermuliakan? Sudahkah kita melakukan itu? Apakah kita malas-malasan? Apakah kita ogah-ogahan? Karena saya berharap bahwa biar kiranya firman ini boleh menguatkan kita semua untuk ingat bahwa hidup kita sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan dengan begitu banyak hal. Ayo sama-sama kita berikan hidup kita untuk orang lain, untuk kemuliaan Tuhan. Saya berharap biar kiranya firman ini boleh menguatkan Bapak Ibu, belajar untuk percaya, belajar untuk mengakui berkat-Nya. Kita bisa fokus memberikan yang terbaik dan kita setia sampai akhir. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita tutup firman hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan berkat yang Tuhan sudah berikan. Ajar kami Tuhan, untuk belajar melihat bahkan di momen-momen seperti ini, di masa-masa yang sulit seperti ini pun, kami belajar untuk percaya dan menyadari bahwa Engkau masih memberkati kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bapa, biar kiranya Tuhan, Engkau yang bukakan hati kami, Engkau yang ingatkan kami bahwa setiap talenta, setiap kepercayaan yang Tuhan berikan buat kami, supaya kami bisa kelola dengan baik, dan kami sungguh-sungguh bisa berikan yang terbaik buat Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami, biar ada banyak orang yang bisa melihat bahwa ada Yesus di dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat segala berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk segala firman yang boleh kami terima di saat ini, supaya biar kiranya firman ini boleh berakar kuat dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh, dan buah dari kehidupan kami boleh dinikmati oleh banyak orang. Kami ucap syukur buat berkat-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur padamu. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara semua sudah mendengarkan firman ini. Semoga kiranya bisa memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Puji Tuhan saudara, kembali kita mendapatkan berkat firman Allah oleh hambanya, ya, Pastor Richie Wirjan, yang membawa kita memberikan pengarahan kepada kita sekalian tentang talenta yang Tuhan percayakan, bagaimana pribadi yang 5, pribadi yang 2, pribadi yang 1 segera. Jadi tidak lagi membuang waktu, tetapi dengan penuh semangat
kesehatian di dalam melakukan apa yang Tuhan percayakan. Walaupun rasanya itu kalau kita dengar baca, engkau setia dengan perkara yang kecil, mungkin bagian sisi yang lain, si Tuhan ini mengerti bahwa yang diberikan talenta itu, baik yang 5, 2, dan 1 itu sebenarnya kecil buat kita untuk melakukannya. Jadi tidak bisa, karena itu baru yang kecil yang Tuhan berikan. Nanti kalau sudah berkembang sampai 10 diharapkan untuk mendapatkan yang 20 hasilnya. Nah, inilah yang menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya Roh Kudus menerangkan kepada kita sekalian apa yang kita sudah dengar, firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi dan siang hari ini. Kita tundukkan kepala dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kesempatan untuk kami mendengarkan firman Allah. Dan firman Allah adalah Engkau sendiri. Jadi kami percaya Tuhan, saat ada firman, di situ ada Yesus Kristus yang hadir untuk menyapa kami, untuk menjangkau kami, untuk memberkati kami, pribadi lepas pribadi. Karena setiap kami di antaranya ada sesuatu yang Tuhan pesankan secara khusus di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Begitu juga kami sekalian, Tuhan telah berkati. Dan biar kami membuka hati, Roh Kudus jauh lebih lanjut menerangkan kebenaran firman Allah yang Tuhan sampaikan kepada kami. Karena ada maksud sesuatu di dalamnya untuk membangun iman kami, untuk membangun kasih kami, untuk meneguhkan kesetiaan kami, ketaatan kami kepada firman-Mu, dan mengasihi Engkau lebih daripada yang lalu, hari-hari yang lalu. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati kami sekalian. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita, sama-sama kita tundukkan kepala dan terima berkat Tuhan. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, sehingga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat hingga pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, beserta kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya yang menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.